ضحكة وفقد موجع. Nek ono Habib orang bisa menghormati kiai, sampean seorang pribumi wajib mengajarkan adab kepada mereka. Hidup di Indonesia, hormati kiai. Hidup di Indonesia, hormati adab budaya Indonesia. Orang bisa menghormati kiai, orang bisa menghormati Indonesia, keluar dari Indonesia. Undang iki nek bahas masalah nasab misalnya wis aja diberi, baik yang lawannya baik yang ini sama-sama tidak, jangan diberikan. Akan terjadi kekhawatiran, kisrolan, terjadi keributan. Para ulama, para kiai jangan menutup mata, khususnya pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama. Aspirasi daripada bawah masyarakat Nahdliyin itu sudah berteriak. Masyarakat Nahdliyin sudah cukup menderita dengan adanya klan Ba'alwi yang bersikap seperti itu. Karena yang mencintai Habib itu adalah kebanyakan orang-orang NU. Jadi di sini aspirasi ini harus ditanggapi. Bukti-bukti barokah dari zuriyah Ba'alwi. Semuanya merasakan barokahnya Sulam Safira. Kita merasakan sendiri barokahnya. Saya kadang-kadang kecewa terhadap pengurus-pengurus NU yang kadang-kadang tidak mau melihat bagaimana warganya yang dipersekusi, yang diremehkan, yang dijatuhkan. Masya Allah, mereka punya doktrin yang sangat luar biasa. Sampai sekarang ini masih ribut tentang nasabnya para habaib itu kan dibuat fitnah. Wis enak-enak, tenang-tenang dimunculkan. Beda dengan masalah kalau isinya mau idho, apa yang sudah maton, urek-urek, sudah adik, sudah orang sekarang berani-berani. Karena kami di Indonesia pengen menjadi rakyat yang betul-betul merdeka. Jangan ganggu kemerdekaan kami dengan perbudakan Anda. TBNO dianggap belani habaib, menjadi jongosnya habaib, menjadi budaknya, menjadi anunya Ba'alawi. Kita tidak bela Ba'alawi. Membahas dengan nasab, jangan di framing benci, otak lu kotor. Boten ngonten sing benci, sing keting, boten ngonten. NU itu tidak pernah mengajari anak buahnya untuk benci kepada orang. Kapan NU benci? Kasusnya kan dengan individualnya, dengan Habib A, Habib E, Habib ini. Ya Habib ini saja yang garap. Kenapa kok yang salah ini Habibnya, orangnya? Kok klannya atau organisasinya ini yang digarap? Berarti memang sudah punya tujuan untuk mengaburkan. Kalau NU mengajarkan kebencian kepada orang Nahdliyin, kawit zaman ruin Habib bari FPI wis hancur, Pak. Orang-orang goblok ndak usah nanya dalilnya. Mari kita ikut saja bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikut saja, nggak usah nyari catatan. Jangan sekali-kali kita menganggap tidak penting. Yang berkaitan dengan Basim Asy'ari penting, yang berkaitan dengan NU penting, yang berkaitan dengan Bung Karno penting, yang berkaitan dengan Syekh Abdul Qadir penting, yang berkaitan dengan ulama-ulama yang lain penting, yang berkaitan dengan para pahlawan penting. Kenapa kalau yang berkaitan dengan Rasulullah kalian tidak menganggap penting? Munafik kalian. Dan habaib itu mulia memang ada di Indonesia. Orang kalau sudah dengar Habib itu buh alim, enggak pokoknya Habib. Jadi kalau menurut saya lebih baik sudahlah diduduk bersama. Kalau belum ketemu, cari sampai ketemu. Pasti ketemu kalau itu dasarnya ilmiah. Habibnya kue cucu Kanjeng Nabi khairil bariyah. Ini urusan kali Kanjeng Nabi. Umat Islam, para ulama wajib meneliti iki Ba'alwi Habib bener apa ora. Sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul adzam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikut saja, nggak usah nyari catatan. Bahwasanya ada seseorang sosok yang lebih hebat daripada Rasulullah, yang lebih mulia daripada Rasulullah. Sopo? Habib bisa lebih mulia ketimbang Kanjeng Nabi. Buktinya Habib bisa ngatur malaikat. Ini sesat. Kita orang NU harus bareng-bareng kompak. Sesat, orang bener. Apalagi jasanya ulama Yaman itu luar biasa kehidupan. Tanpa ulama Yaman kita mungkin tidak mengenal ilmu. Kitab-kitab besar, kutubul fikih ya Syafi'i itu karena jasa-jasa besar dari para ulama Yaman. Nopo sing kaitan dengan Kanjeng Nabi berkaitan dari akhlak. Orang percaya oknum Habib keracunan ngaku putunya Kanjeng Nabi secara tidak sah, mencangkokkan nasab secara tidak sah, minum
keracunan nasab. Al-Habib Ad-Doktor Ali Hasan Al-Bahar, apapun penelitian yang dilakukan oleh orang, apapun tesis-tesis dibuat oleh orang, walau aftal muftun, saya tetap berhusnudzon bahwa beliau Bapak Ali ini adalah min dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 200 Ba'alwi sudah disebut, sudah dites genetika, ternyata genetikanya Yahudi Askenazi. Ini ono kemiripan secara mentalitas meremehkan orang lain, meremehkan kaum pribumi, bahwa selain Yahudi dianggap seperti binatang, seolah-olah tidak hidup. Maka dari itu Ba'alwi mulutnya mulut Yahudi. Tapi sampean akan divonis oleh masyarakat nek sampean ngarani ini isu walaupun oleh bayaran. Lah wong nasabe habaib dikon tes DNA. Tes DNA itu sing gawe wong Eropa, wong Barat, yang penuh dengan intrik-intrik walaupun disebut ilmiah. Syariat pun rusak, Pak. Gara-gara keracunan nasab, menyangkokkan nasab kepada Kanjeng Nabi, syariat pun rusak. Sudah ndak usah ngomong banyak-banyak daripada kualat, karena kita ini yang penting jangan sampai kualat. Kalau sudah kualat itu apa-apa salah kedaden. Ketika leluhur kita, kakek buyut kita lagi berjuang, dibunuh, dicincang, diusir, ono ning gunung menderita beri rakyat, mereka sedang bersenang-senang dengan Belanda, ngaku nasi model kayak gitu. Tanpa Habib Indonesia orang bisa merdeka ke kampleng ke sedeng wong. Kita tanpa Imam Ubaidillah, tanpa Alawiyah, Bani Alawi, mungkin kita tidak tahu apa. Sumber-sumber keilmuan kita banyak karena jasa-jasa para ulama Alawiyin. Habib kendal diajari ngormati kiai. Wong kata-kata ki Habib ora bisa ngaji, Quran ora beto, fikih ora ngerti, nahu ora blas, ora gelem ngormati kiai, suul adab. Nah, sampean kalau mau ngurus itu sekalian nanti sampean ngurus nasabnya Kanjeng Nabi sampai ke Nabi Ibrahim, catatannya sumbernya dari mana kan repot juga. Apalagi sampai Nabi Adam. Kalau nyebut kiai anjing, kalau menyebut kiai curut, kalau menyebut kiai babi, kiri ujungnya kabeh nunjukakan ini adalah mentalitas Talmud Yahudi. Tidak ada sedikit pun mentalitas Al-Quran, apalagi mentalitas Kanjeng. Para rawuh, para sedulur, sak menika kula kali kanca-kanca teng Indonesia niki siwek mengadakan gerakan terhadap pembelaan, satu terhadap pembelaan nasabnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nomor dua pembelaan terhadap bangsa dan negara, nomor tiga pembelaan terhadap rakyat Indonesia atau pribumi, dan nomor selanjutnya adalah pembelaan terhadap ke-NU-an dan ulama NU. Itu semua ditarik dalam satu buhul sebuah perjuangan yang disebut Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah PWILS. Kula nyuwun pandonga panjenengan sedaya, mugi-mugi dalam perjalanan kula sedaya dipun paringi selamat, barokah, saged manfaati kangge agama, kangge bangsa negara, lan khususe kangge Nahdlatul Ulama. Para syirek, para rawuh, para sedulur, tanggapan-tanggapan yang berkaitan dengan perjuangan ini sangat beda-beda, sangat bermacam-macam, dan itu kulo anggap wajar. Setiap ada seaksi mesti wonten reaksi, wonten setuju, wonten sing boten setuju, niku biasa. Nggih napa mboten? Tapi para syirek, para sedulur, kulo kali panjenengan harus melihat ke depan, harus melihat fakta, data, realita yang ada. Kulo kali panjenengan tidak bisa memejamkan mata bahwa di Indonesia telah terjadi satu ketimpangan, di Indonesia telah terjadi satu kemungkaran, di Indonesia telah terjadi kebatilan yang dilakukan oleh klan-klan tertentu, sing biasa dikenal dumateng panjenengan klan Ba'alwi, atau sing biasa dikenal dumateng habaib, sing 150 tahun sudah diklaim dumateng masyarakat Kendal sebagai cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ternyata telah melakukan sesuatu yang sangat luar biasa di Indonesia, sehingga mau tidak mau kita sebagai rakyat Indonesia harus bergerak. Para syirik berawu, para sedulur sedaya mawon, harus bergerak. Sebab nek boten bergerak, kami memiliki asumsi pemikiran bahwasannya lamun seumpama boten bergerak semeniko, kami tidak bisa membayangkan 20 tahun 40 tahun yang akan datang bagaimana nasib anak cucu kita. Maka dari itu di sini kita semua harus sadar sebagai rakyat Indonesia untuk mampu membela bangsanya, mampu membela negaranya, mampu membela rakyatnya, mampu membela agamanya, mampu membela ulamanya, mampu membela sejarahnya, mampu membela adat budayanya, mampu membela kemerdekaannya. Jangan sampai kemerdekaan kita di tengah perjalanannya ada orang-orang yang mengganggu. Bahwa kita semua sebagai bangsa Indonesia sudah merdeka dan kita semua ingin betul-betul murni merdeka. Jangan sampai ada yang mengganggu kemerdekaan kita. Betul lah betul? Betul lah betul? Para syirik, para sedulur sedaya mawon. Jadi para syirik, para sedulur, dalam rangka apa? Dalam rangka kula saring panjenengan niki adalah membela rakyat, membela agama, membela Rasulullah, membela rakyat, membela bangsa dan negara, termasuk juga membela ke-NU-an. Para syirik, para sedulur, sudah banyak para syirik, para sedulur, kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh klan Ba'alwi ini, yang mengatasnamakan cucunya Rasulullah ini, yang dilakukan kepada orang-orang kita, orang Indonesia. Mulai dari mendoktrin bahwa klan mereka itu lebih tinggi daripada orang-orang Indonesia, bahwa mereka itu lebih mulia daripada orang Indonesia, bahwa mereka itu kedudukannya lebih mulia daripada orang Indonesia, bahwa mereka itu lebih tinggi derajatnya daripada orang Indonesia. Mereka mengaku diri, mengklaim dirinya sebagai tuan, sementara orang Indonesia dianggap sebagai budak-budak mereka. Panjenengan kudu ngertos bahwa doktrin semacam ini bukan doktrin Islam, tapi ini adalah doktrin kitab Talmud, ajarannya Yahudi yang lepas daripada Taurat. Panjenengan saged nengkono maos kitab Talmud niku, bagaimana orang Yahudi memframing daripada orang-orang selain Yahudi, dianggapnya sebagai budak yang halal semuanya, bisa dirampok, boleh dirampok, barangnya boleh dicuri, istrinya boleh dicuri, kemudian juga dirinya mereka semua boleh dibunuh, dan membunuh mereka itu adalah tidak ada dosa. Ini adalah doktrin Yahudi yang sangat berbahaya. Dan saya baca para syirik, para sedulur sedaya mawon, apa yang dilakukan oleh klan Ba'alwi ini, sedikit banyaknya para syirik, para sedulur niku agak mirip kali doktrin-doktrin Talmud yang mengangkat derajat dirinya di atas langit, seolah-olah klan mereka adalah dewa, seolah-olah klan mereka adalah golongan suci, sementara kita semua orang Indonesia dianggapnya budak-budak yang kotor, yang tidak pantas untuk hidup berdampingan dengan mereka. Ini bukan ajaran Islam, ini adalah ajaran Talmud Yahudi. Saudara-saudara sekalian, saya banyak sekali melaporkan. Banyak sekali laporan-laporan dari ujung kulon sampai ujung wetan, sampai utara sampai selatan, kulo sampun angsal laporan-laporan yang sangat luar biasa. Bagaimana mereka mempersekusi para ulama, para kiai, bagaimana mereka tidak pernah menghormati ulama, para kiai Indonesia, tapi mereka semua mewajibkan orang Indonesia menghormati mereka, tapi mereka sama sekali tidak bisa menghormati orang-orang kita. Jadi kita dipaksa oleh mereka semua untuk jadi budaknya, kita dipersekusi. Ada yang kadang-kadang datang di kampung-kampung untuk meminta uang secara paksa, dengan ancaman syafaat, dengan ancaman sorga, dengan ancaman syafaatnya Rasulullah, menjual nama Rasulullah, menjual keagungannya Rasulullah, menjual nama baik Rasulullah. Bayangkan saudara, nama baiknya Kanjeng Nabi niku dikorbankan, Pak. Nama baiknya Kanjeng Nabi disate, nama baiknya Kanjeng Nabi dijual.
ini untuk Rasulullah, ini untuk Rasulullah, sehingga orang kita kadang-kadang tertipu, terpedaya. Ono sing patungnya kali 100 juta demi Rasulullah 100 juta, malah jare Habibie kurang, ojo 200 juta tambahin meneh, aku udah sampai 500 juta. Ini hal semacam ini, para ulama, para kiai jangan menutup mata, khususnya pengurus-pengurus